Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyyati sholahil qulub wal maqalib wal husuli ala kulli matalib bijahi sayyidina Muhammadin wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kafatina li'ataib wa ashabi zabil manaqib wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baitihi kiram wa jami' sahabah wa jami' tabi'in ونحب جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وجميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات khusus Sahibul Bait di mugi aku Allah dipaparin anugerah nikmat istiqomah ibadah. Amin. Istiqomah dalam ngaos Al-Quran, istiqomah setiap ibadah nuti Allah. Yang paling pertama-utama urang suhunkeun ka Allah teh istiqomah dina ibadah. Keun bab rumah mah dengke beres. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Sing ngal beres. Urang ngaos ngalih di ditu rumah 2 lantai. Amin. Keluarga sakinah mawaddah, para putra turun-turunan soleh turus solehah, gampang lancar hampang himping sugraning perkara zahir dan batin. Sami ka urang sadaya nu hadir mugia ku Allah diberi anugerah nikmat istiqomah dina. Segala pemaksadan lahir dan batin dilancarkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, khusus hajat pribadi masing-masing mengasbahkan. Allahumma ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kaulun urang teu damang khusus ka Pak Hadi Abah Aib oge ya. Sadayana mugia ke Allah didamangkeun lahir batin. Amin. Damang sabihara sabihari wa idza maritu fa huwa yashfi. Allahumma rabbana azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salajengna mangga dibuka Al-Quran ayat 38. Perhatoskeun panjang pendekna, perhatoskeun gunnah idgham ikhfa itlaqna. Ngaosna teu kedah rusuh, tartil warattilil Qur'ana tartila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل
يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Anu latad itu kan nggak apa-apa, nggak dibaca apa-apa yang ayat terakhir. Wattaqu yawman la tajzi. Ayat 2 kaul, ayat disempurnakan disempurnakan qalqalahnya ya, dibaca tajzi. Kaul yang kedua dimasukkan jim ke zai, dibaca la tazzi. Ya, dua-duanya laras. Mau disempurnakan qalqalahnya dibaca la tajzi. Bisa nggak? Enak mana? Boleh langsung dibaca la tazzi karena mirip hurufnya. Nanti di tahsin 3 tuh ada materi ya. Mata ngaji terus jangan ketinggalan. Ya. Rawas mana so? Tajzi atau tazzi? Mudah tazzinya. Boleh dibaca. Disempurnakan tajzi, boleh juga dimaksudkan tazzi. Alhamdulillah. Ayah Sep nikmat, Goskuran nikmat. Aduh, mal ayat nikmat. Ya. Pak Ketua saking nikmatan ngaos Quran teu karasa sajam turun ya. Masyaallah. Doa teteh. Amin. Ya. Doa teteh dulu tadenya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna selalu masukkan aktivitas tilawah Al-Quran ya dalam aktivitas sehari-hari. Pak Budi lagi di sela-sela masukkan agendakan. Insya Wajib Prapto juga sama agendakan mau jam berapa kita buat Al-Quran ya. Kalau di sela-sela berarti ranking keberapa sebenarnya. Tapi kalau dimasukkan diagendakan berarti ranking 1. Saya mah yang toh subuh sampai fajar bagus. Alasan karena belum bekerja kan ya. Belum bekerja, belum ke kantor, belum berdagang, belum bisnis. Saya ingin Al-Quran ba'da subuh sampai terbit fajar. Alhamdulillah itu lebih baik ya. Lamun geus gawe mah Pak Agung riweuh komodo bangaladangan mah ya. Rek ngaji dodol nu meuli. Gitu kan. Ngaji ngaladangan. Mata baiknya agendakan ba'da subuh sampai terbit fajar ya. Insya Allah. Malam ini materi tahsin 2 halaman 30. Ulasan minggu lalu
mengenai bab 2 tentang ayat gharib yang bertanda khusus. Minggu lalu di halaman 31 mengenai sin kecil ya di atas huruf shad. Maka bila yang menemukan seperti itu, baca sempurnakan huruf sinnya ya, supaya tuh pabelit letahnya. Wayab sutu sempurnakan saja jadi sin biasa, wayab sutu ya. Bas kotan sempurnakanlah bas kotan huruf sin. Ini masih mengenai bab 2 ayat gharib yang bertanda khusus. Malam ini ada lagi yang bertanda khusus ya, yaitu halaman 34 mengenai alif, huruf alif. Tahu kan huruf alif kan? Ya. Ada huruf alif, di atas huruf alif itu ada tanda bulatan kecil, disebutnya sifar. Contoh dalam surah anu urang sering baca we Al-Kafirun langganan maghrib ya. Ya. Dina Al-Kafirun langganan salat maghrib ayat rakaat pertama ya. Ayat Al-Kafirun ayat keempat, di situ ada wala ana gitu kan ya. Nah, abidum ma'abad. Yang jadi pembahasan itu lafaz ana. Buka Qur'annya Al-Kafirun bener enggak? Coba tadi ana ayat bulatan kecil di huruf alif ya. Ada ya? Ada. Itu bukan sembarang bulat, ada maksud ya. Bukan sembarang bulat, itu ada maksud. Maksudnya apa? Bedanya ketika alif ada bulatan dengan ada alif yang tidak ada bulatan. Kalau ada alif yang tidak ada tanda bulat alias tanda sifar, itu si alifnya pertanda panjang, dibacanya maghdhobi. Contoh misalnya ya, ketika wala anak misalnya di situ anaknya nggak ada huruf sifarnya, maka cara baca anak jadi panjang 2 halaman. Wala anak, nah panjang. Wala anak kalau tidak ada tanda sifar. Nah, bila ada alif di atas huruf alif ada tanda sifar, contoh di Al-Kafirun ayat 4, maka cara bacanya dipendekkan. Wala ana abidun, seolah-olah alifnya tidak ada. Nah, jadi seolah-olah alifnya tidak ada. Ya, dianggap teu aya alif. Berarti lamun teu aya alif, aya huruf alif jeung nun hungkul, maka cara baca nunnya, naknya dibaca pendek. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana nah gitu cara bacanya. Wa la ana 'abidun. Bisa? Pendek nunnya. Kada dibaca panjang. Wa la ana karena belum ngaji di Al-Hidayah, nggak apa-apa ya, belum tahu kan, belum tahu masih dimakfu. Tapi kalau sudah ngaji malam Rabu, tiba-tiba Pak Ketua besok dari Imam Ma'ruf dibaca panjang, sintre palura. Nah, gitu ya. Sintre ketua imaman, dah dibaca panjang wala anak. Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita bertemu alif bertanda khusus di atas alif ada bulat kecil ya, istilah dalam ilmu tahsin disebutnya sifar.
Ingat-ingat siper ditajong ku deui we. Silver ya. Intina mah tanda bulat kecil we. Gitu ya. Itunya paham lah insya Allah. Dalam Al-Quran ya. Ada dalam Quran yang mushaf standar Indonesia, ada mushaf standar Madinah. Ya, kalau yang Abdi pakai ini mushafnya standar Madinah. Ya. Jadi kalau bedanya ya, kalau dalam standar Indonesia mah kebanyakannya alif yang bertanda sifernya. Kalau di Madinah ada ya juga bertanda sifer, waw juga bertanda sifer. Ya, kalau di mushaf Indonesia nanaonan deui eta palura. Itu buat kita bukan. GR gitu. Bukan kira itu buat kita. Allah. Ya. Bumbu ya, bumbu ya. Ya. Kita baca dari kolom 1 ya. Ini mushaf Madinah tadi. Ini yang mushaf Madinah. Kalau di mushaf standar Indonesia hanya alif saja ya. Jadi di standar mushaf Madinah ia pun ada tanda sifar. Ya, di Abdi misalkan di Quran Abdi itu ada tanda sifarnya ya. Nah, kolom pertama lihat. Yang jadi contoh di sini wa malaihi Hud ayat 97 ya. Yang jadi contoh di sini ya yang dipakai tanda merah ya. Kalau bukunya fotokopian nggak ada tanda merahnya. Kalau kita asli semua kan asli ya. Ketua kita teh atau luar biasa ya. Asalnya wa malaihi. Nah kalau ia seperti ini ada tanda sifar yang harusnya i dibaca panjang karena menghadapi ia yang sukun mad tabi'i disebut, maka dibaca pendek wa malaihi seperti itu sama dengan yang tadi ya wala ana abidun ila fir'auna wa malaihi fattaba'u mangga ila fir'auna wa malaihi fattaba'u. Kolom 1 ya wa malaihi. Kolom 2 ulaika humul warisun. Ini juga sama ulaika ala hudam mir rabbihim. Di mushaf Madinah di atas wawu itu ada tanda sifat, tapi di mushaf Indonesia mah nggak ada tandanya. Coba ya buka ulaika ala hudan ya, itu nggak ada tandanya di mushaf Indonesia, tapi nggak ada sukunnya juga ya. Iya. Al-Baqarah ayat 5. Al-Baqarah ayat 5 ada tanda sukunnya nggak ada sukun aja. Itu seharusnya ada sifat. Sifar aya, sukun aya, tapi tetap dibaca pendek karena nggak ada sukun. Jadi nggak bisa dibaca ulaika ala enggak. Udah kebiasaan baca ulaika orang namanya. Tapi nah ternyata berarti baca pendek. Asalnya makanya can ngaji teuing pokoknya itu sampai gitu. Ternyata di atas wawu ada tanda sifat. Seolah-olah wawu dianggap tidak ada. Ulaika humul warisun. Mangga. Ulaika humul warisun. Kata Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mangga. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Sekarang kolom ketiga Al-Kahfi ayat 4. Wala ana abidum ma abadtum. Wala
maknanya pendek. Ingat-ingat pokoknya orang mah nu sering baca mah Al-Kafirun we lah eta nya. Yang sering dibaca Al-Kafirun. Nah sekarang kolom berikutnya Mushaf Standar Indonesia ya, surah Muhammad ayat 31. Asalnya wana belua panjang, tapi di atas alif ada sifar, jadi wa-nya dibaca pendek seolah-olah alifnya tidak ada. Dibaca wana belua akhbarakum. Ya, alifnya dianggap tidak ada. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Selanjutnya وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Itu ya cara bacanya, dibaca pendek. Halaman 35 ya. Di tengah ayat alif bertanda sifar yang berada di tengah ayat dibuang, tidak diucapkan ketika kondisi wasol maupun wakof. Jadi sama kayak tadi juga di tengah ya. Wasamud fama abqa. وَثَمُودَ فَمَا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Kolom berikutnya وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. Ya, sudah pinter lah insya Allah. Sekarang kita latihan ayat 36 halaman 36. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ وَلَا تَقُولَنَّ
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih dan Pak Ustadz, ada yang pengecualian itu Pak Ustadz, berarti itu dibaca 2 hakat yang di wakaf halaman yang 35. Halaman 35 ada pengecualian. Alif bertanda sifar pada lafaz ana dan lakina. Ketika wasol alifnya tidak dibaca sama berarti ya. Kalau ketika wasol ya. Sedangkan ketika waqaf alifnya ditampakkan ya. Ditampakkan dengan cara dipanjangkan 2 harokat. Itu kalau dibaca waqaf, kalau dibaca berhenti. Wama, misalkan kita mau berhenti di anak ya. Ini kan ceritanya lagi tadarus nih. Ceritanya lagi tadarus. Jadi sebelum ayat wama ada ayat sebelumnya. Nah, Pak Budi mau berhenti di situ boleh. Tapi kalau mau berhenti di situ jadi sipernya jadi hilang, jadi gak ada kalau waqaf. Tetap dibaca panjang. Wama ana. Nah, itu maksudnya ya. Jadi tetap dibaca panjang kalau waqaf. Tapi kalau di wasol mah sama aja dengan tadi. Wa ma ana 'alaikum biwakil, sama seperti biasa. Tapi kalau mau diwakafkan, mau berhenti di anaknya ya, tetap anaknya dibaca panjang. Wa ma ana sama dengan Al-Kahfi juga. Lakinna kalau mau berhenti. Tapi kan sebelumnya lagi tadarus nih kita. Nah, ini lagi tadarus dari baca ayat sebelumnya. Maka coba dilihat, ini kan Al-Kahfi ayat 38 ya. Kahfi ayat 38 baca sebelumnya yaitu ayat 37 dari 36. Kalau mau berhenti di lakina boleh, tapi nanya panjang. Lakinna panjang 2 baru huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Nah gitu ya Bu Budi ya. Jadi, dibaca waqaf baru panjang 2 Malam ini fikih sunnahnya babul jam'i bainas sholat. Bab mengenai mengumpulkan 2 sholat yang disebut dengan istilah jamak. Ya, 2 waktu dikumpulkan menjadi 1 waktu. Jamak disebutnya, ya, digabungkan Pak ya. Contoh misalnya sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, ya.
Karena ada penyebab tertentu, nanti penyebabnya ada di belakang. Ya. Disatukan sholatnya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi total jadi 8 rakaat. Itu namanya jam'u jamak ya. Ya juzu lil musalli, boleh ya, dibolehkan Faujan ayyajma'a baina zuhri wal asri, digabungkan dijamak dua waktu sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, takdiman atau ta'khiran, didahulukan atau diakhirkan. Orang nungguan di luar. Apa itu? Jadi yang pertama bainal zuhri wal asri, yang boleh dijamak itu satu zuhur dan asar. Ya. Wa bainal maghrib wal isya, dan antara maghrib dengan isya. Jadi pasangan gitu ya, jangan salah pasang ya. Jangan salah masang. Jangan salah masang ya. Asar jeung maghrib. Asar jeung maghrib salah tuh matching. Asgrib eta mah tuh. Asgrib. Asgrib. Kebiasaan dah lemburnya. Mal asar setengah genep. Digabungkan, disatukan, bisa diawalkan. Contoh disebutnya jamakna disebut jamak takdim ya. Jamak takdim contohnya asar ditarik ke zuhur. Sholat zuhur dulu 4 rakaat, baru sholat asar 4 rakaat. Itu namanya jamak takdim. Didahulukan takdim ya. Sama dengan isya ditarik ke maghrib. Maghrib dulu sholat 3 rakaat, setelah selesai baru sholat isya 4 rakaat. Itu namanya jamak takdim, didahulukan sholat yang awal waktunya tadi. Yang kedua au ta'khiron, jamak itu disebut jamak takhir. Nah, jamak takhir artinya yang sholat awal ditarik ke akhir, zuhur ditarik ke asar, itu jamak takhir. Atau maghrib ditarik ke isya, itu jamak takhir ya. Wujidat halatun minal halat. Nah, boleh jamak ini dalam kondisi tertentu. Tidak semua kondisi, tidak ya. Apa kondisi yang boleh dijamak? Al-awal, yang pertama al-jam'u bi Arafah wal Muzdalifah, khusus buat jemaah haji. Makanya nanti kita ngadoa ke Allah sing tiasa haji sadayana. Amin. Allahumma. Nanti ketika hajian di Arafah itu dijamak. Ya. Dijamak antara isya dengan ya, antara asar ke zuhur, walaupun di situ ada kita, karena memang sunnah Rasulnya begitu ya. Walaupun di Arafah nanti Pak Lurah, amin Allahumma amin, kita hajian di sana ya. Jadi dari zuhur itu, asar itu sudah ditarik ke zuhur, walaupun kita di sini duduk di Arafah situ ya. Al-jamu bi Arafah wal Muzdalifah. Ittafaqal ulama ala anal jam'a baina zuhri wal asri jamak takdim fi waqti zuhri bi Arafah. Ya, memang dari sunnah Rasulnya memang sudah dicontohin seperti itu. Walaupun duduk kita di Arafah berdoa seharian ya, berdoa seharian selama wukuf di Arafah ya. Wa bainal maghrib dan isya ditakhirkan, nanti di Muzdalifah ditarik maghrib dan isya fi waqtil isya bi Muzdalifah. Sunnatun li fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi untuk jemaah haji nanti
pede we pada tua urang bakal dihajikeun ku Allah. Amin. Sing pede we ya. Sing yakin urang sadaya Jamaah Hidayah bakal tiasa nincak ka tanah suci Makkah Madinah Al Munawwarah. Ya. Hidup haji ya pede we lah gitu. Di mana uangna duka. Gusti eta mah rahasiana ya. Itu yang pertama, kondisi yang pertama yang boleh sholatnya digabungkan, yang boleh sholatnya dijamak khusus untuk jemaah haji nanti ketika posisi wukuf di Arafah. Duh, sakabayang hoyong kayak judenya, amin Allahumma. Nah, bagi yang kedua, ini bagi kita kita nih yang sedang santai. Ya. Al-jam'u fis safar. Nah, bagi kita yang sedang bepergian Pak Ahmad, ya. Urang reka Jakarta, ya. Urang reka Garut, reka Ciamis, reka Tasik. Kemanapun yang bepergian, ya juzu al-jam'u. Boleh dijamak, ya. Contoh misalkan kita mau berangkat dari Taman Cileunyi zuhur. Ya, zuhur nih cerita udah masuk waktu zuhur. Ya, sudah masuk waktu zuhur. Diperkirakan tiba di lokasi itu khawatir asar kelewat. Maka redaksinya di sini Pak Haji yajuz, boleh redaksinya. Bukan yusanu tapi yajuz, boleh redaksinya. Ya. Khawatir asarnya kelewat karena kondisi dan situasi tertentu, ya, maka kita boleh sholat asar itu digabungkan dengan sholat zuhur. Ya. Masih di rumah kene posisinya, ya, masih di rumah kene posisinya, ya. Atau bisa juga di tengah perjalanan tapi masih posisi zuhur. Berhenti dulu. Al-jamu baina sholatain fi safar fi waqti ihdahuma jaizun fi qauli aksari ahli ilmi la farqa baina kaunihi nazilan aw sa'iran. Ya. Jadi baik itu posisi kita nazilan masih di rumah, aw sa'iron atau sudah melangkah sedikit, sudah keluar gitu kan. Dari Cileunyi mah memang jam 12 kurang 10. Sementara waktu zuhur jam 12 pas misal. Ini contoh yang sedang sa'ir. Ya. Tiba-tiba ngambil jalan Soekarno-Hatta atau ngambil jalan tol di kilometer 147 zuhur. Itu boleh di kilometer 147 kita sholat zuhur dulu sekaligus tarik asar ke zuhur 4 rakaat, ya. Itulah fleksibilitas fikih, itu memang fleksibel kalau fikih itu, ya. Nah ini nyontohkeun an Muaz anna nabiyya kana fi ghazwati Tabuk idza raqati syamsu qabla ayyartahila jama baina zuhri wal asri. Contoh di Rasul dina hadis Muaz, Rasul pernah dijama antara zuhur jeung asar, ya. Wa iza ratahala qabla ajar antazi'a syamsu akhara zuhra. Rasul pun hatta yunazzila lil asri. Jadi Rasul pernah ngalakukeun jama takdim pernah, jama takhir juga pernah. Ketika perang Tabuk sebelum asar, khawatir asar masih perang kene, Rasul sholat asarna dihijikeun ka zuhur. Jadi 8 dong. Belum cerita qashar ini ya. Kan ada jama, ada qashar. Kita masih bab jama dulu. Ya nanti setelah jamanya selesai baru ke bab qashar, ya. Nah, Rasul pun ketika ayyar tafi'a syamsu, ketika lohornya ternyata masih berkecamuk perang, belum sempat sholat lohor, sholat zuhur, maka Rasul diakhirkan hatta yunazila lil asri, zuhurnya ditarik ke asar. Tuh ya, kaifiat cara praktek menjamak dua sholat, ya. Wa fil maghrib misla zalik, maghrib ge sami
ngan subuh layan. Subuh layan, maghrib ka duhur cenah Pak Imam. subuh jeung zuhur dah aya kaberangan. Subran. Subran eta mah lamun subuh bisa ditarik ka zuhur atau kaberangan saradaya. Oh, ya Allah. Ya. Kaifiatul jam'i baina zuhri wal asri, ketika orang menjama sholat zuhur tidak harus diselangi sholat sunnah rawatib. Jadi zuhur 4 rakaat, udah we langsung zuhur 4 rakaat, ya. Asar langsung ke asar, bahkan tidak harus wiridan dulu. Ini mah kumaha pak kudu wiridan heula. Itu ek dijama langsung we. Ek dijama mah langsung gaskeun 4 rakaat, 4 rakaat. Ya. Jadi ini Rasul memberikan contoh pelajaran ke orang melalui hadis ti Muaz. Rasul pun pernah, apalagi orang sebagai pengikutnya Rasulullah pun, ya ini ada rukhsah, ada yajuz, kebolehan, ya kebolehan. Tinggal nanti masuk ke hati nurani. Kalau dengan dijama ini akan nyaman di hati, ya udah dijama, ya jama. Walaupun di rest area banyak rest area Pak Haji, ya di rest area itu banyak, ya rest area. Bahkan sebetulnya kalau dari Taman Cileunyi kita mau ke Jakarta, ya walaupun asar, ya sebetulnya enggak bisa dijama juga, bisa juga enggak dijama karena rest area banyak, ya sok we tinggal tanya dalam hati, nyaman dijama atau nyaman tidak dijama. Dijama boleh, tidak dijama juga boleh, gitu kan. Begitu zuhur saya sholat di kilometer 147, ya jalan lagi ke Jakarta, dar di kilometer sana Karawang, kilometer berapa? 56, ya 36 ya, itu sudah masuk asar, sholat di situ, itu pun juga boleh, ya. Jadi tinggal kita pilihan Pak Haji mangga. Mau dijama digabungkan zuhur jeung asar di sekaligus satu waktu ngan bagi ke anu biasana ngedul resep dijama. Nah, gitu. Kesempatan dihijikeun we ngarake. Ya. Ternyata di rest area 36 juga berhenti ngan ke salat tapi udud. Itu menang. Karena ada hukum. Itu dalil pertama, ya. An Qurbah bin Abbas annahu qala al-ukhbikum anu salati Rasulillah. Ubah pernah ngikut ka Rasul. Bagaimana Rasul salat pisah ketika dalam posisi bepergian. Qulna bala qala iza zat lahu syamsu fi manzili jama'a baina zuhri wal asri qabla ayyar kaba. Jadi Rasul mah nyontohan nate ngajama nate sebelum berangkat gitu Pak ya. Jadi lamun aina zuhur jam 12, ya jam 12 kurang 10 walaupun urang rek ini lebih baik nungguan heula zuhur. Walaupun tadi di keterangan hadis yang pertama boleh setelah berangkat, tapi hadis yang kedua di mah Rasul yusolli fi manzilihi, masih di rumah kan ya Pak Agung, tungguan lah 10 menit lah, ya. Sampai abdi inget pepatah pun aki, jangan dulu berangkat sebelum sholat, apapun itu sholatnya. Baik, jangan berangkat di pas waktu nu kagok teh nih, ya waktu nu kagok sampun aki baheula masih inget sampai sekarang, ya. Dasar ulang keletik baheula hayang we ini setengah 12 lohor dicaram ku aki teh. Ternyata memang Rasul begitu, ya. Jangan berangkat di waktu yang kagok. Gitu kan lohor jam 12. Dar berangkat jam 12 kurang 15. Kan kagok eta teh. Tungguan heula, ya. Tungguan heula 15 menit geus waktu dohor asub dar lohor 4 rakaat tambah puasa 4 rakaat. Ini hadis Qurbah bin Ibnu Abbas. Ya. Gitu lah Bojang. Tungguan heula 10 menit. Meme berangkat zuhur teh, tong ka init-initan. Baina zuhri wal asr qabla ayyar kada. Sebelum ya Rasul beberangkatan. Ini
sama ketika mau menjamak maghrib dengan isya pun, isya maghrib tungguanlah maghrib lah. Bahkan ketika pergantian waktu itu kan antara asar itu masih siang, maghrib itu kategori malam. Ya, kenapa di situ kita disunahkan berdoa qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasat. Pergantian malam siang itu banyak sekali godaan-godaan. Matak lamun urang ke di jalan ya, di motor, di mobil tengah perjalanan, maghrib mah eureun. Ya, maghrib mah eureun. Bahasa kolot baheula mah loba sanekala cenah. Ya, loba sanekala. Ada rahasia di situ pergantian siang dan malam. Pun sama pergantian malam ke siang. Kalau pergantian malam ke siang berarti subuh sampai terbit fajar. Itu pergantian antara ya malam ke siang. Kalau pergantian siang ke malam, nah, maghrib. Maka kenapa antara pergantian itu banyak yang celaka ya? Antara maghrib isya tuluy kan banyak yang celaka. Yang subuh juga banyak yang celaka di subuh hari kan? Ya, sebanyak yang celaka di subuh hari, jalan berkosong, dah. Itu hikmahnya di situ, ya. Hikmahnya di situ, jadi hikmahnya di situ. Batasan safar sekarang, di mana batasan safar itu? Perjalanan yang seperti apa yang boleh dijamak teh? Nah, perjalanan dari sini ke ujung Berung boleh, gitu kan? Atau perjalanan dari sini ke Cicalengka boleh, ya? Atau ada batasan enggak, ya? Ada batasan enggak? Berapa batasannya, ya? Dalam hadis dijelaskan batasan safar salasu malail. Salasu malail 3 mil. Ya, 3 mil. Ini berapa kilometer itu? 1 milnya 20 kilo. Berarti kalau 20 kali 3 sekitar 60 kilo. Ya. 60 kilo dari Bandung ke Ciamis berapa kilo? Ya. Ada 60 kilo minimal ke Ciamis, minimal 60 kilo, ya. Itu salah semalair, ya. Tasikmalaya itu baru boleh dijamak. Kalau ke Cicalengka belum masuk syarat. Garut itu belum, ya, karena itu, ya. Au marhalatain atau 1 mil itu 1,6 kilo. 1 mil. 1 mil. 1,6 kilometer. Jadi ke Calengka nggak bisa. Kalau 1,6 kilo, cuma 3 kilo. Itu mah lempang mah. Oh, balama awal ya. Cuma berbicara Jarak dulu ya. Konversi. Jarak dulu. Ya. Konversinya. Tapi bisa dari macet kan. 1 mil itu 1,6 kilo. 1,6 kilo. Udah Ya. pakai onta tuh lila. Di lempangnya gitu dengan lempang. Jadi kalau 5 mil itu 8 kilometeran. 8 kilo. Kalau 5 mil. 8 kilo di dia ke Kalau 3 mil ya, 3 mil ya. Bukan 80 kilo bukannya, 80 kilo. Kecuali mungkin kosor ya tadi. Nanti ada bab kosor ya, ada bab kosor. Jadi au marhalatain dalam kaul ulama yang lain, 2 istilahnya sampai kita menuju lokasi itu harus nginap. Nanti jauh jaraknya. Au marhalatain 2 kali nginap. Itulah fleksibilitas fikih, karena kondisional saat itu dengan akhir zaman sekarang kan berbeda, ya, berbeda. Makanya memang dihukum ada jama, ada qasar, tapi aplikasi kesehariannya tergantung situasi kita, ya, tergantung situasi dan kondisi kita. Kalau memang tidak memungkinkan, ya, istilahnya kita masjidnya banyak, tengah perjalanan juga banyak, gitu kan, boleh itu tidak bisa dijama juga tidak apa-apa, ya. Tapi kembali dijama pun boleh juga, ya, tergantung. Sok we tanya, nyaman dijama atau nyaman sholat sempurna seperti biasa.
Ya minimal kalau sholat seperti biasa orang wudu deui meureun seger deui nya. Nah, waktu asar orang wudu deui seger deui kita sholat kembali ya. Sholat kembali 4 rakaat yang sholat asarnya kalau itu tidak dijamak ya. Jadi hal yang boleh dijamak ulangi yang pertama tadi ketika kita wukuf di Arafah Musdalifah ya. Yang kedua dijamak dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan. Yang ketiga al-jam'u, di sini mah al-jam'u fil barid ay fil matar. Tapi sekarang mah mungkin Allah alam ya. Boleh katanya Pak Ketua dijamak dalam kondisi dingin, dalam kondisi hujan. Ya. Tiris. Rawa al-Asram tapi termasuk gering atau ya? termasuk sakit. Rawa al-Asram fi sanan an Abi Salamah bin Abdurrahman qala minas sunnati iza kana yaumun matirun. Jadi ayyajma bainal maghrib wal isya ya. Jadi ketika Pantai nggak bisa dijamak. Ya. Kita malah panas tiris, panas. Apaan lu jaga jam? Wa khulasatul mazhab fi zalika anna Syafi'iyah tajuzu lil muqim al jam'a baina zuhri wal asri. Imang geuna teuing moal sebutkeun geuna teuing moal sebutkeun tuh. Jadi bagi yang mukim yang kita yang sedang di rumah, bila ada darurat hujan besar yang mungkin dikhawatirkan dengan dingin itu, kalau kita selalu berhubungan dengan air Pak Haji, khawatir menjadi sensitivitas kulit, maka ini disebutkan tajuzulil mukim al jam'a baina zuhri wal asri. Tapi ini hukumnya boleh ya, tapi mendingan tongah gitu kan. Normal sajalah, urang mah da sehat ya, urang mah da sehat kadung sebutkeun ya. Tuh, sami wa indal Hanabilah yajuzu al jam'u bainal maghrib. Nah, jadi ini baru sekedar hukum, sekedar tahu aja Pak Ketua ya. Sekedar tahu, dipakai tidak dipakai nama tergantung kita, tanya pribadi. Secara hukum boleh dalam kondisi hujan yang besar, dingin yang sangat dingin banget sehingga khawatir kulit kita menyentuh air itu menjadi kedinginan, menggigil, gering dan kata muriang. Baru itu boleh. Ini secara hukum pengetahuan saja Pak Agung ya. Aduh, Pak Agung asik alhamdulillah. Gitu Pilih ya. jantan kasuis. Oh benar. Bener kan? Besok kacai deh yo. Dijama we dijama. Kosong. Ar-Rabi yang keempat yang boleh dijama al-jam'u bisa babil marad awil udi pabudi ya mah. Ya tadi dengan sabab sakit, sedang muriang, sedang ini hoream nyebab cai ya gitu kan. Ya. Ini baru pengetahuan, baru secara ilmu pengetahuan fikih boleh ya. Zahabal Imam Ahmad wal Qadhi Husain wal ila jawazil jam'i taqdiman wa ta'khiran bi uzil marad. Dengan sabab gering, sabab sakit dibolehkan dijamak ya. Gering yang parah misalkan orang tua kita yang sedang di rumah sakit ini ya, khawatir asarnya kelewat daripada kelewat tos we dijijikeun ya. Dijijikeun salat zuhur meumpeng ingat, meumpeng keur nyaring, meumpeng keur ieu ya, urang anu sebagai penunggu pasien kudu cerdas urang teh bab ibadah teh ya. Jadi urangnya ka kolot teh nu gering, kolot kaliwat salat teh ku urang teh digetrikan da alasan karunya ulah sampai ka kitu. Justru ketika kolot urang gering atau siapapun urang kenuan nu sakit, ketika waktu lohor sedang bisa diajak ngobrol, kesempatan hijikeun salat asarna jeung zuhur. Jadi gering ge lain semata-mata gering, justru dia khawatirkan dengan geringnya itu, dengan sakitnya itu khawatir kelewat salat yang nantinya gitu.
Adik itu mah kan disebut nage al-marad asyakoh pakai tua kan deja al-marad asyakoh gering yang parah. Adik itu ke dia cira teu asup teu ku dia cira mah teu asup ya. Al-masyakoh al-maradul masyakoh ya yang parah, sakit yang parah, khawatir asarnya akan kelewat mata ketika masih bisa diajak ngobrol ya udah urang kudu hideung Pak sekalian jeung asar we dijama tambahan jeung kosor oke ya dijama. Jadi di garis bawahi al maradul masyaqqah sakit yang parah. Aik itu menjadi beteung henteu eta mah teu asup. Jadi beteung flu pilek teu asup. Komo eta ya pangrugi-rugina gering nyeri huntu karasana ripuh nu ngalongok pembaan ngalongok moal asa pakatua nyeri huntu di share di grup ya cuman video anak abis di bawas moal ngalongok moal Mohon doanya supaya ini jenengan untuk di share di grup tuh Fiku sholatin fi waktiya masyaqqatan wa dhafun karena masyaqqah parah dhafun lemah nya bedak hiji-hijikeun salatna asar hijikeun ka lohor atau ketika lohor tibra misalkan karena saking sakitnya enggak kuat apa-apa begitu agak mendingan dikit di asar lohor tarik ke asar ya pun begitu maghrib ketika ada jak-jak kolot urang isana tarikeun ka maghrib ya. Maghrib kaliwat misalkan keripuh pokoknya namanya begitu isya pas bangun urang teh kudu hideung ya. Pangwuduankeun ku urang teu bisa kacai pang tayamumankeun ya, udah ini juga bisa pakai tayamum juga di pinggir ranjang itu ya. Kalau parah kan nggak bisa ke air nggak bisa ke air ya. Pipis ke pandidinya eta ngopi spot al jamu bisa babil marad al masyaqqah wadh boleh dijama disatukan sholatnya ya da kudu kurang di komando ya. Di komando geuning mah boro-boro inget kana ibadah istilahna nandangan penyakit garipuh empatanya empat ngan ieu nu kalima ieu nu gampang disebutkeun tong al jamu lil hajat hajatan aduh ieu tersebut aja nya bisa diturutan sok saurunuhi mah Qala an-Nawawi fi Syarh Muslim zahaba jama'ul a'immah ila jawazil jam'i fil hadari lil hajat liman yattakhizahu adatan wa huwa qaulu Ibnu Sirin wa Syahab bin Ashabi Malik wa hakau al-Khattabi. Jadi lamun urang keur aya keperyogian tertentu tapi ini mah ya kali-kali lah. Kali-kali. Jangan istilahnya Ada unggal poe. keperyogian ke keperluan tertentu misalkan biasanya pengantin teh sok da hoream di sedo naon teh gitunya lamun di sedo teh jadi kan kudu di awal deui bakaturan itu jadi alasan di jama salatna teh oh ternyata ini coret Boleh. jadi awal mula mah kita ya mungkin suuzon kepada pengantin yang sok ngajama ternyata mereka mungkin sudah punya dalil ternyata dalilnya ya ini al-jam'u lil hajat cek Pak Budi mah da teu unggal poe ieu cenah gitu tong dijadikeun dasar unggal poe pokoknya kawin unggal poe aya sedang anu hajat na unggal dinten mah sedang Pak Imam eta mah aya unggal poe driver oh iya driver lah mun menang penumpang kagok waktuna apa sih itu kita kadinya mah sama beda judul ya tawa ka mana kanu perjalanan driver Eta karena pagawean. karena sapar nah gitunya jadi ada 5 perkara 5 hal yang boleh sholatnya itu digabungkan isya ke maghrib atau maghrib ke isya ya digabungkan antara asar ke zuhur, zuhur ke asar